Tamu kita pagi hari ini adalah Profesor Ahmad Syahrosa SE Mafis PhD, Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beliau merupakan salah satu guru besar UI yang banyak menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Berbicara mengenai integritas, kami ingin banyak mengupas bagaimana Chief Ahmad Syahrosa melakukan keteladanan kepemimpinan dan memegang teguh integritas secara konsisten. Apa kabar, Chief? Selamat pagi. Selamat pagi, saya baik dan sehat. Sehat, tetap semangat. Selalu kita harus semangat. Kita mau diskusi sedikit tentang kepemimpinan, tentang integritas, tentang bagaimana Chief selama ini berproses sampai hari ini, pengalamannya. Relax ya, Chief. Ya dengan senang hati lah kita akan berbagi pengalaman, mungkin bisa bermanfaat bagi junior saya, generasi muda, bagaimana kita menegakkan governance, bagaimana kita membangun integriti, baik buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, maupun di mana kita bekerja. Oke. Dulu Chief akuntan. Ya, saya sekolah pilihannya adalah akuntansi. Auditor. Saya auditor, karena saya akuntan, saya harus tahu pekerjaan auditor itu apa. Tapi selain sebagai akuntan, Chief juga banyak sekali belajar hal yang lain. Ya, itu memang harus kita punya ilmu yang banyak, harus tahu banyak. Itu penting sekali di basic experience kita. Harus kita bangun itu, sehingga kita kalau ke atas itu preskriptifnya banyak. Jadi saya umpamakan itu kayak piramid. Yang basicnya itu harus strong kita. Nah, strong itu kita tahu banyak. Nah, itulah itu yang saya bangun. Ya, saya auditor, audit. Saya juga mengembangkan sistem. Saya juga mendevelop sistem berbasis teknologi. Itu awalnya. Lalu saya jadi masuk ke perusahaan, itu jadi financial controller di Bimantara Group pada saat itu. Ya. Jadi saya ngerti dari dalam, jadi ilmu saya finance-nya mulai bekerja, mulai dioptimalkan. Namun setelah itu saya coba untuk kerja di bank, karena keuangan itu kan yang tahu ngatur yaitu adalah perbankan, dan perbankan itu kan sistem manajemennya kan udah rapi, mereka sudah regulated, dan dulu yang paling bergensi itu adalah Citibank. Maka saya coba belajar mengisi pondasi saya di kerja di Citibank. Setelah itu di BUMN? Saya karena di Citibank itu, karena orangnya banyak alumni luar negeri, saya pengen juga sekolah ke luar negeri. Termotivasi? Termotivasi, sehingga saya tinggalkan Citibank. Mungkin cuma setahun, saya sekolah aja deh. Ya, jadi saya kebetulan karena saya jadi asisten dosen di ekonomi UI, saya dapat beasiswa untuk sekolah. Nah, pulang ambil master, balik lagi saya ke kampus. Karena kan sebagai akademisi. Sebagai akademisi kan kita sudah dapat beasiswa melalui jalur UI, ya balik ke UI lah. Saya kerja di lembaga manajemen dan luar biasa bentukan daripada style keilmuan saya di sana. Dilatih bagaimana kita mengambil putusan cepat, mengurangi kegagapan kalau diterjunkan seketika. Karena ketika di lembaga manajemen saya mungkin saya paling muda ditunjuk menjadi kepala diklat, ya, di lembaga manajemen, dan membawakan dosen-dosen itu, dosen-dosen senior kita kan. Tapi nggak apa-apa, saya harus berkreativitas bagaimana mereka mendapat tugas mengajar, karena kalau senior itu kan biasanya nggak menarik ngajarnya. Nah, tapi mereka juga harus
diberi kesempatan. Jadi kita bikinin menu-menu yang cocok buat mereka. Dan sekarang berada di sini. Ya. Berarti Chef adalah praktisi, akademisi, birokrat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Banyak sekali lingkungan yang berbeda pasti. Iya, memang saya udah asing sudah, ya, ngerti manajemen asing. Swasta nasional sudah, saya di Mentara. Ya. Saya juga di BUMN, saya jadi komisaris jasa marga 10 tahun, 2 periode. Sudah. Nah, saya masuk ke birokrasi. Nah, kenapa saya ingin masuk birokrasi? Karena saya ini kan sudah disekolahin oleh negara. Gitu. Kan kalau suruh biaya sendiri kan saya nggak, mungkin sulit sekali saya bisa sampai mengambil master di Amerika, doktor di Australia. Makanya saya utang budi negara saya, ilmu yang saya dapat atas biaya negara itu, maka saya ngabdi kepada negara. Ya, saya terima jabatan karena saya diminta Pak Yonan, ya, yuk manfaatkanlah ilmu yang Anda dalamin selama ini sebagai dosen maupun pengalaman kerja yang banyak untuk membenahin tata kelola di Kementerian SDM ini. Itu perintah, jadi saya harus ikut. Jadi saya terima, saya bilang saya terima jabatannya dengan segala konsekuensinya. Karena saya tahu ini nggak mudah ini. Ya. Jadi saya masuk ke area yang menurut saya very challenging. Ya. Dan saya tidak mau merubah jati diri saya. Tidak mau merubah jati diri? Tidak mau. Jadi kalau... Apa itu kalau bisa dijelaskan? Ya artinya Chief, karena saya ini profesor tata kelola, saya harus konsisten. Jadi transparansi harus dibiasakan. Ya, jadi laporan kita harus bahas bersama. Kita harus ada saya kenalkan untuk transparansi fair itu adalah yang kita namakan di sini juga ada expose hasil audit. Jadi sebelum kita melaporkan hasil audit, kita expose dulu. Itu dengan auditi kita, dengan unit, supaya fair. Apakah yang kami temukan ini mereka bisa terima atau tidak. Kan bisa juga auditor yang salah tafsir, jadi harus fair. Dan kami punya identitas sendiri, jadi kalau itu kayak hakim, saya mencontoh kayak hakim. Jadi kayak gelar perkara di KPK juga, ya di kejaksaan begitu. Kami punya baju seragam sendiri, kita pakai jaket kulit, lalu dasinya kupu-kupu baju putih. Nah itu di titik kita baris, itu di sana auditi, kita diskusi. Nah kalau mereka bisa selesaikan, ya udah nanti jadi laporan kami itu benar-benar diterima kedua belah pihak. Kita maunya seperti itu. Kalau ada dispute? Dispute nanti akan saya tangani sendiri, saya akan dialog sama dia. Kalau memang dia benar, ya nggak apa-apa kita hapuskan. Pernah tidak ada dispute tetapi harus ada hal-hal yang men-trigger untuk melanggar integritas? Selama ini kami juga, selama ini nggak ada. Ya, mereka bisa menerima itu. Okay. Karena kami ini kan audit ini ke depan, kami pencegahan. Ya, yang masa lalu itu adalah bagi kami ini adalah itu proses yang memang harus dilalui. Apapun bentuknya bangunannya gitu. Apapun bentuk jalannya, kerikil, mulus, itu adalah proses yang harus kita lewatin. Nah, kalau proses kita lewatin, itu adalah ke depan ini harus lebih baik. Harus ada continuous improvement. Nah, untuk itu kami perbaikin yang sudah ada. Nah, ini waktu kita mengungkapkan transparansi bahwa teman-teman itu memang belum biasa. Ya, sehingga sedikit merasa banyak bertanya, ada apa, kenapa kami selama ini nggak pernah ada. Saya bilang, ini untuk memperbaiki ke depan. Nah, bagi ada jalan yang kurang baik, banyak lubang, bangunan yang miring, kita benahin. Karena semuanya ini, jasa ini delivery kita berikan buat masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dia. Okay. Jadi goalnya itu kita tetap itu. Nah, ke depan kita benahin. Makanya yang hebatnya auditor, sebenarnya hebatnya itu kalau rekomendasinya itu berkelas. Nah,
di mana letak perbaikan sistemnya, regulasi yang mana harus kita perbaiki, karakter orangnya gimana supaya dia enak juga. Jadi komunikasi antara auditor, kami juga belajar komunikasi, ya, kami undang ahlinya cara communication skill. Nah, itu sehingga sekarang ini auditor tuh nggak curiga lagi apa auditi. Kalau dulu kan curiga, dia lagi mulai sibuk kasak kusuk bagaimana menyembunyikan data, nggak mau ngasih. Nah kalau sekarang alhamdulillah mulai terbentuk, mereka dengan senang hati mengutarakan hambatannya, mengutarakan takutnya dia, bagaimana risiko ini. Nah kita selesaikan. Jadi biasanya kami ada desk consulting, ya tempat konsultasi. Makanya kami ini agak beda dengan mungkin ijen yang lain atau apip yang lain. Saya juga banyak konsultasi ini ya badan usaha, birokrat, berkonsultasi bagaimana menyelesaikan permasalahan di bisnisnya atau di wilayahnya. Nah, jadi kita buka karena kami berpandangan bahwa kan birokrasi pemerintahnya kan untuk melayani. Jadi kita buka pintunya. Ya, oke. Nanti kalau ada masukan saya panggil, intinya mari kita diskusikan bertiga. Kita selesaikan yang mana bisa kita selesaikan. Kalau dia salah kita bilang you salah, nggak bisa. Jadi bagaimana cara bisa? Nah kita ajarin aturan-aturan yang ada. Chief, tantangan terbesar apa yang dihadapi ketika menjabat di ESDM ini? Tantangan yang paling besar buat saya kalau kita mau membenahi ini organization karena teorinya begitu. Sebagai seorang leader itu adalah pertama bagaimana merubah mindset orang bahwa kita ini mau kemana ke depannya, kenapa kita harus ke sana, itu yang harus ditanamkan mereka. Gitu. Kedua bahwa kita ini pemimpin harus memberi contoh. Jadi saya sudah pelajarin kalau di asing swasta nasional gaya kepemimpinan apa yang cocok, kalau di swasta nasional gaya kepemimpinan apa yang cocok, BUMN gaya kepemimpinan apa. Nah kalau birokrasi gaya kepemimpinan itu adalah coaching leadership. Coaching leadership itu artinya kita ngajarin, ya. Kita harus ajarin begini yang benar. Nah, kita turun ke bawah harus sering begitu. Jadi dia lihat dan itu harus berkali-kali. Ya. Mengajari dengan memberi contoh. Bukan Bahkan hanya bicara, bukan hanya. Okay. Jadi saya bilang kita nih auditor, kita harus ada buktinya. Tidak boleh talking. Nah saya contohkan kalau rapat, ada contoh laporan yang baik tuh gimana, isinya seperti apa, paragraf 1, paragraf 2, supaya bobot laporan kita itu dibaca orang, jangan orang malas bacanya gitu. Karena begitu dibaca ada action yang dia harus lakukan untuk memperbaiki ke depan. Berarti lebih ke keteladanan. Kita harus berikan contoh, konsistensi gitu. Nah ini yang diri kita harus kita berikan contoh. Nah untuk merubah mindset itu. Nah, mindset itu berubah artinya misalnya kita sekarang pencegahan ya, tidak mencari kesalahan. Kita tidak post audit tapi pre audit. Nah kita harus dari perencanaan yang kita audit, kita benahin. Bagaimana itu perlu knowledge. Nah itu biasanya saya pimpin dulu beberapa kali, setelah itu saya lepas. Karena pre-audit itu kemudian ada tagline untung ada izin sebagai ganti dari awas ada izin. Bisa diceritain? Ya, jadi gini, kadang-kadang kan zaman berubah. Sekarang publik bisa melaporkan apa yang ditemukan. Aparat hukum sudah mulai bekerja, dan medsos berjalan. Mau nggak mau kita harus dari awal kita persiapkan agar supaya segala sesuatunya itu accountable dan auditable. Ya, itu yang kita harus bangun. Nah makanya dari awal lah kita jaga itu, dari planning, ya, perencanaannya benar enggak. Ya ini yang kita harus dampingin. Harus kita dialog, diskusi, ini nggak boleh, ini harusnya begini, harus ada transparansi.
Dan mungkin tahun pertama mungkin ya dia ikutin 20%, nggak apa-apa. Yang jelas ada improvement. Okay. Jadi perubahan itu nggak bisa radikal di Indonesia. Ya, bertahap. Ya, perlu beberapa tahun agar supaya benar-benar dia Haikul yakin bahwa ini membuat organisasinya lebih baik, membuat dia juga lebih baik. Pondasinya lebih kuat. Lebih kuat pondasinya. Jadi knowledge-nya kita transfer, kita ajarin, dan kita itu mau jangan ngomong aja. Misalnya saya bilang harus auditor kita ini, auditor Ijen ini harus berskala internasional kelasnya. Dari mana mulainya? Saya bilang namanya kompetens itu ada sertifikat profesional. Saya suruh ikut mereka. Ya, kami punya gelar banyak sekali sertifikat internasional. Kemudian kami juga mengundang EY. Ernst Young. Ernst Young. Oke, undang Ernst Young, ajarin kami. Ya, mengenai risk, ajarin risk. Walaupun mereka sudah dapat risk management. Dan saya ngambil sendiri sertifikat risk itu. Makanya saya ada CRGV, sertifikat risk. Yang paling tinggi saya ambil. Supaya saya memberi contoh, saya juga ambil gitu. Okay. Ya kalau saya nggak lulus habis saya, tapi alhamdulillah lulus saya. Nah, jadi awalnya mereka ketakutan karena nggak biasa. Tapi sekarang saya yang dibuber, Pak kapan lagi ada gitu. Okay. Jadi kami banyak biaya mengalokasikan untuk dapat gelar sertifikat profesional. Ya saya maunya internasional, tapi kalau nggak bisa internasional lokal nggak apa-apa. Jadi kepemimpinan menurut Chief adalah tadi keteladanan, kemudian kompetensi, gitu, dan kemudian konsistensi, gitu ya. Di sini tercatat bahwa banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh Chief terkait dengan praktik governance. Dan kemudian membawa Chief kepada beberapa penghargaan terkait dengan tata kelola di BUMN. Apa itu yang sangat inti dari tata kelola di BUMN atau kemudian hasil dari penelitian Chief itu apa yang kemudian fit untuk diterapkan di BUMN? Gini ya, kalau kita bicara governance itu bicaranya board. Di board. Karena kita tutir, itu boardnya dibagi dua. Okay. Ya, ada executive board, ada supervisory board. Okay. Nah, board ini harus efektif. Harus dipilih yang kompeten, punya komitmen, ya, punya kebersamaan kongres sama pimpinan. Jadi nggak boleh dia individunya atau kelompoknya, nggak boleh, kepentingan. Lalu cost. Nah, cost itu bukan murah, tapi efektif dan efisien. Itukah juga yang mendasari Chief untuk melantik 7 pejabat fungsional? Iya, saya selalu ingatkan mereka. Jangan kita ini selalu bicaranya murah. Murah itu menang di awal, tapi kalah by proses waktu. Jadi akibatnya negara ini biayanya ekonomi tinggi, gitu. Nggak bagus. Industri jadi biaya tinggi. Nah, kita menciptakan national competitiveness, daya saing nasional dan daya saing industri. Mau nggak mau kita buat yang murah berdimensi waktu. Nah, kalau setahun rusak, ngapain? Mending lebih mahal tapi 5 tahun. Nah itu getting better karena cost per unit per tahunnya lebih murah. Okay. Jadi itu yang saya tanamkan. Ya tapi walaupun kemana agak, karena metode ini diberikan kebebasan, ada sistem biaya murah. Nah ini saya ajarkan dengan para auditor saya. Ya. Makanya mereka mulai kita biasakan memakai alat yang canggih profesional. Jadi kita jangan mentang-mentang auditor pakai alat seadanya. Nggak mau saya. Ya, harus mulai. Nah kami membangun sekarang auditor saya persiapkan kompetensinya, isinya bergaul mulai dengan yang internasional, kelas internasional standarnya bagaimana, cara tampilan laporannya bagaimana, itu harus belajar untuk nyamakan. Sertifikat kompetensi sudah saya didik. Karakter jujur saya bangun. Seberapa penting bagi Chief integritas? Integritas itu adalah penting sekali. Ya, karena ini integrity ini adalah
kita itu kan harus memberi contoh. Kalau contohnya harus berintegriti. Ya, kalau kita sebagai pemimpin tidak memberikan contoh integriti yang baik, nanti dia senyum di belakang kita. Senyum, mana buat, iya ya. Nah, saya harus memberi contoh. Jadi, ya, mengambil keputusan harus berani. Ya harus take a lead, harus punya keberanian. Makanya banyak sistem yang saya rubah. Yang mudah-mudahan saya mau jadikan ketua tim. Ya. Jadi saya nggak lihat berdasarkan senior nggak. Ya. Jadi kita rubah karena menyiapkan pemimpin itu harus kita siapkan sekarang dari yang bawah, karena generasi ini kan udah mulai muda-muda. Ya kita harus buatnya muda gitu. Jadi kesempatan saya berikan kepada semua, tidak berdasarkan senioritas. Oke, bagi Chief, kalau boleh tahu ini, dari 1 sampai 10, mengukur diri sendiri, seberapa berintegritasnya Chief? Saya kira saya 8 aja. Oke. Karena saya berada di Indonesia, selalu harus ada kompromi. Oke. Kompromi. Kedua, ini saya membawa gerbang karyawan pegawai Kementerian SDM khususnya di Ijen. Tentu ada hal-hal sekarang saya kompromi, but not tomorrow. Jadi ya oke lah, ya oke lah, segini. Tapi harus getting better, harus improvement. Nah itulah mereka. Saya nggak bukan yang pokoknya kalau nggak 100 salah aja, tidak. 100 ya, dia dapat 70, oke. Tapi dibandingin yang 30 dulu. Jadi ada selalu kita berharapkan continuous improvement. Ilmunya gitu kok. Ngomongnya continuous kok. Improvement. Kalau udah mentok langsung nggak continuous dong. Okay. Nah, itu yang saya saya coba hayatin ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajarin di buku. Ya. Saya mempelajarin juga ketika saya kerja di asing, di mana gitu saya pelajarin. Okay. Oh, untuk konteks birokrasi memang harus continuous, harus sabar, butuh waktu. Okay. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang menyakitkan kita, ya, tapi sebagai pemimpin yang menghadapi kondisi seperti ini, perasaan kita buang. Okay. Ya. Kalau menurut Chief, secara institusi mungkin tidak 100% berintegritas. No. Oke. No. Alasannya? Kita di Indonesia. Oke. Berarti secara individu dan secara institusi itu belum memungkinkan di Indonesia untuk berintegritas 100%. Ya karena culture kita begitu. Ya. Kita orangnya kasihan, ya ada kebutuhan yang sepanjang sistemnya ini belum cukup mensejahterakan banyak orang, sistemnya ya. Saya kira nggak bisa kita. Tapi saya paham betul itu karena saya sangat menghayatin. Saya selalu menggunakan pendekatan kurva normal. Apa arti kurva normal? Apapun bentuk sistemnya, apapun organisasinya, apapun jabatannya, pasti ada error. Kalau nggak ada error, nggak mungkin ada kurva normal. Nah, yang kita harus jaga, yang kita harus urus adalah yang normal. Masyarakatnya. Yang error ini kita usahakan dia masuk ke normal atau tidak mengganggu yang normal. Kita nggak boleh ngurusin yang error, akibatnya yang normal disesuaikan sama standar error. Nggak boleh. Nah, makanya saya bilang, nggak bisa integritas 100%. Karena masih ada error. Nah, error ini, any organization, any position pasti ada yang error. Error ini ada yang bisa ditoleransi, ada yang kelewatan. Nah, kalau kelewatan di kami ini, masuk ke fase penindakan. Nah, masih fase tindakan disiplin apa gitu, masuk sini. Tapi kalau yang normal kita persuasif, pendekatan sosial, wes mas, ya sudahlah,
kasihan anaknya nanti makan sesuatu yang nggak baik gitu loh. Ya apa sih, berapa sih makan kita ini? Oke. Kan nggak mungkin kita nih makannya mobil, kan nggak mungkin. Ya jadi kita mencoba melakukan pendekatan sosial budaya. Oke. Jadi saya paham betul eh, harus diuangkan, harus tepo seliro, ya. Dan kita harus mengalah. Walaupun nggak baik, nggak enak kalau secara personal. Kadang-kadang saya emosi juga gitu. Tapi pribadi harus dikesampingkan. Jadi ya satu ya ada juga saya manusia juga. Kadang kalau kita mau menyelamatkan mereka, kok saya kok di tapi nggak boleh. Itu saya anggap bahwa karena mereka belum tahu, maka dia merespon ini. Kalau dia tahu, tentu dia tidak akan merespon ini. Nah itulah yang dinamakan asymmetric information. Nah gap ini harus kita sering dialog, saling terbuka. Nanti dia akan tahu, oh gini. Makanya saya bilang sama auditor, tolong sampaikan sama teman-teman, kalau kita melakukan audit itu tujuannya untuk general check up. Nah kalau general check up ada yang sakit kita obatin kan, nah, kita benahin bagaimana. Jadi bukan pendekatan kami adalah general check up. Ya, jadi artinya untuk kebaikan dia sendiri gitu loh. Kalau diketahui ada sesuatu yang tidak countable, tidak auditable tadi, ya kita benahin gitu loh. Sama-sama. Jadi sama-sama butuh. Kalau kita general check up sama-sama butuh. Yang butuh itu yang di general check up gitu, bukan dokternya. Nah, kita maunya itu sehingga muncullah namanya untung ada ijen. Jadi dulu migrasi, dulu awas ada ijen, sekarang untung ada ijen karena kita mendiagnosis kekurangan-kekurangan dia selama ini. Nah, yang itulah yang kita tutup. Mempersiapkan untuk audit itu tadi ya, Ya, pre-audit ya. jadi kita audit. Gitu. Tapi audit itu untuk general check up. Oke. Chief, selama perjalanan ini pernah mengalami dilema etik? Jawabnya pernah Ya, atau pernah. Pernah, oke. Pernah. Dalam memutuskan saya memilih apa dalam dilema etik itu, apa yang memberikan guidance buat keputusan-keputusan itu? Saya selalu membuat keputusan adalah negara nomor satu. Saya nggak peduli yang lain. Saya nggak takut. Negara dulu. Oke. Nah, negara dulu. Setelah ada negara nih, baru kepentingan itu saya menolak. Tapi negara nggak boleh diganggu. Kepentingan negara harus lead. Nah, dari mana kita menurunkan kepentingan negara? Dari goals. Dari goals. Makanya auditor selalu saya ajarin berpegang teguhlah pada goal. Kita ngaudit tujuannya untuk apa? Yang kita audit itu goalsnya apa? 3 pertanyaan tantangan ini. Dijawab cepat ya, Chief. Melakukan dengan cepat atau melakukan dengan benar? Karena ini birokrasi, cepat dan benar. Jadi cepatnya lead. Oke. Ya. Karena efektif penting. Oke. Ya, Kedua, berpikir lurus atau berkata lurus? Yang penting berpikirnya yang lurus. Baru diikutin. Karena perkataan lurus belum tentu pikirannya lurus. Nanti nggak konsisten. Oke. Yang terakhir, kehilangan jabatan atau mengkhianati hati nurani? Oh, kehilangan jabatan. Any risk saya terima. Ya, ini karena begitu kita ngomongin kepentingan negara, high risk. Dan kita harus terima itu. Kalau saya nggak mampu menerima itu, saya akan tidak terima jabatannya. Ya, saya akan berhenti. Sepanjang saya tidak mengundurkan diri, berarti saya hadapi tantangan itu. Gitu. Ini yang dikatakan oleh Chief punya nyali besar. Ya, saya bilang mama auditor, kita ini kerja di Kementerian SDM yang stakeholdersnya tangguh-tangguh. Oleh karena itu nggak cukup integriti. Kita harus punya nyali. Dan yakinlah kalau kita melakukan untuk kepentingan negara, stakeholders kita akan terima. Bahkan suatu saat dia akan merespek kita dengan pujian, dengan nggak tahu lah, ya pasti dia respect. Tapi kalau kita tidak berintegriti, mencoba menuju menegakkan kepentingan negara, disapu kita.
pasti disapu. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus kepentingan negara, harus berintegriti dan punya nyali. Ini penting nyali nih. Cangkok nyali ini nggak ada. Saya udah tanya gimana nyangkok nyali, nggak ada. Makanya kerjalah yang benar. Kita bisa mempertanggungjawabkan temuan kita. Bikin fair, ya, selalu diputuskan bareng-bareng. Tidak boleh auditor merasa pokoknya nggak boleh. Oke. 3 kata, Chief, yang mewakili diri Chief. 3 kata. 1, percayalah adalah rezeki itu di tangan Allah. Oke. 2. Percayalah bahwa kalau kita kerja buat negara, kita akan dijaga oleh negara dan didoakan orang banyak. 3. 1 kata. Berbuat baik, berbagi. Selalulah berbagi, apapun juga bentuknya. Memberi. Kalau digabungkan menjadi 1 dari tadi, yang 3 tadi mungkin. Mulailah kita memberi. Pertama adalah untuk negara, karena kita dibesarkan oleh negara, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, dikasih tukin lagi. Nah, ini baru kita jaga integriti kita supaya kepentingan negara tuh maksimal. Kalau kita nggak jaga integriti, nanti kadar kepentingan negara itu, misalnya kalau emas 24 karat, ya mungkin kita cuma bisa 22, tapi kalau integriti nggak bagus, itu bisa 12 karat itu. Oke. 1 pesan untuk generasi muda, kawan aksi. Anda harus yakin bahwa tegakkanlah integriti, rezeki Allah yang ngatur. Dari segala penjuru akan dapat. Yang kedua, seringlah berbagi, apapun bentuknya. Berbagi waktu, berbagi ilmu, bukan hanya uang. Terima kasih, Chief, untuk diskusi pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi, semoga selalu sehat. Saya berpesan kepada anak-anak muda, yakinlah bahwa negara kita juga bisa maju di tangan-tangan Anda semua. Kawan aksi, tidak ada nilai yang lebih tinggi dalam masyarakat kita selain integritas. Demikianlah perbincangan kita dengan Chief Ahmad Syahrosa yang sangat menginspirasi dan sangat memberikan insight. Akhir kata, you only live once. But if you do it right, once is enough.